Jadi teman-teman, yang saya maksudkan tuh begini teman-teman. Ketika saya mempelajari agama Islam, ketika saya dalami agama Islam itu sampai dalam, saya itu punya banyak sekali kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan yang tidak akan bisa dibantah oleh orang Islam. Gitu loh. Al-Quran itu memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran. Tapi orang Islam malah beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Bayangkan, beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Itu perintahnya. Yang dilakukan orang Islam kebalikannya. Mereka beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Apa itu? Hadis, kitab kuning, kitab karangan ulama, kitab fikih, kitab ini, kitab itu. Padahal nggak ada di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Nggak ada. Itulah yang umat muslim lakukan, saudara-saudara. Makanya Kristen bertanya, mustahil. Islam jawab pakai Quran. Mustahil. Pegang omongan saya ya. Kalau ada orang Islam naik kemari dan dia saya tanya tentang agama Islam, sempat dia buka Al-Quran, saya lompat dari Monas. Pegang omongan saya. Muslim naik ke sini, nanti kamu saya tanya tentang agama Islam. Seputar agama Islam, hal-hal yang paling penting dalam agama Islam saya tanya kamu. Kalau sempat kamu buka Quran kamu buat jawab, pegang omongan saya terjun dari Monas. Saya naikkan satu Muslim. Saya naikkan satu Muslim, kita tes. Kita kasih naik ada Taufik Firdaus lagi. Oh, si Taufik. Kayaknya masih penasaran ya Taufik. Oke, kita buktikan omongan saya ya. Buktikan. Ya, Taufik silakan nyalakan kamera. Taufik. Saya lagi bang. Silakan nyalakan kamera. Silakan. Saya tahu. Iya. Tadi saya sudah membuat satu challenge mendengar. Kalau ada orang Islam, ketika dia saya tanya tentang agama Islam, dia buka Al-Quran untuk menjawab, saya lompat dari Monas. Siap? Rekam ya. Saya tanya, Anda seorang Muslim? Iya. Betulkah seorang Muslim itu disuruh naik haji? Bukan disuruh. Terus? Memang itu rukun Islam. Bukan disuruh. Nggak ada perintahnya. Naik haji nggak ada perintahnya. Dalam Al-Quran surat ada perintahnya dalam Al-Quran. Ada perintahnya. Suruh naik haji. Sekarang begini. Saya tanya kamu, tolong kamu jawab pakai Al-Quran. Ya. Di mana dalilnya naik haji itu ke Mekah? Kalau kamu jawab pakai Quran, saya terjun dari Monas. Ayo. Di mana dalilnya naik haji itu ke Mekah? Ayo. Silakan. Karena misalnya ke Baitullah. Baitullah di mana? Di mana? Baitullah itu di mana? Di Mekah. Tunjuk ayat Qurannya. Kalau Baitullah itu ada di Mekah, saya Edi Stipi lompat dari Monas. Silakan. Pegang omongan saya. Ya. Kalau ada orang Islam yang jawab itu pakai Quran, saya terjun dari Monas. Silakan. Baitullah itu ada di Mekah, di Quran mana? Silakan. Meninggal dunia. Memang saya kenapa? Ya, saya tunggu. Saya tidak bohong. Kalau masih tidak tahu, tidak bohong. Saya tunggu. Silakan, saya tunggu. Itu pertanyaan basic, dasar sekali. Bahkan masuk dalam rukun itu masuk dalam rukun Islam. Silakan.
Googling dulu, mau saya bantuin ayatnya? Silakan. Mau saya bantuin? Silakan. Oke, baik. Baik. Silakan, Bang. Saya bacakan ya. Ya. Itu ada di dalam Quran surat Ali Imran Ya. ayat yang ke-96. 97 kali. 96, Bang. 96, 97 dibaca aja, itu berurutan. Silakan. Ya. Saya yang bantuin dia, teman-teman kan? Baca itu nggak apa-apa. Kalau Anda yang Abang lebih baca, tahu Anda punya katanya. Quran di situ, Anda Abang punya lebih Quran. tahu. Ayo, Anda yang punya Quran, baca. Abang yang lebih tahu. Hari ini Anda yang menjawab. Kan Anda yang saya tanya, masa saya yang jawab? Ayo. Kalau sempet nanti kamu percaya Quran itu, saya lompat dari Monas saya. Ayo. Silakan. Saya percaya. Ya, buka Ali Imran ayat 96. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, diantaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah dalam melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, itu bagi orang-orang yang mampu. 97. 96-nya mana? Terus? Enggak, 97 aja, enggak usah 96. Loh, tadi saya suruh baca 96. Enggak dong. 97 ayatnya begitu. Perintah Baitullah ke Baitullah di situ. Baitullah Perintah dari haji. mana? Di Makkah. Mana di situ Baitullah di Mekah? Enggak, memang enggak disebutkan di situ. Makanya saya bilang Bang. mustahil Islam jawab pakai Quran. Kalian itu jawabnya pakai Faktanya nomor. Baitullah itu yang dimaksud Baitullah itu adalah kiblat Ka'bah. Di mana? Baitullah itu di mana letaknya? Ka'bah itu di Mekah dia. Di mana ayatnya bahwa ke Baitullah itu di Mekah? Baitullah memang di faktanya di Mekah. Baitullah Bang. yang ada di Mekah. Abang jangan begitu bahasanya, Kan Bang. sudah saya bilang, mustahil Islam jawab pakai Quran. Islam jawabnya bukan pakai Al-Quran, tapi pakai Al-Congor. Nah, ini abang bahasa abang Lu, serius, Bang. kenapa Abang tadi serius. yang saya tanya apa? Abang Kenapa kalau kamu memang menjawabnya abang- bukan kalau pakai memang abang Al-Quran, rais, tapi pakai abang Al-Congor? bijaksana. Nah, Abang menjawabnya pakai pintar Al-Congor, mengajar dia Abang, sudah. abang begitu, Bang. Itu Oke, jelas kita perintahnya kasih memang kesempatan kepada Baitullah. muslim yang lain ya. Baitullah faktanya di Makkah. Di mana? Bang. Ayat berapa? Yang dimaksud kita Baitullah itu Ayat di berapa? Makkah. Ya itu 97 itu Ali Imran 97. Saya bacakan Ali Imran 97. Apakah di situ Silakan. berbicara mengenai Baitullah ada di Mekah atau tidak? Baik. Tidak bisa tidak Saya bacakan. dibicarakan di Makkah alam Mukarramahnya. Makanya terbukti kan, mustahil orang Islam kalau ditanya Al-Quran, ditanya agama Islam jawab pakai Quran, mustahil. Mereka nggak percaya Al-Quran, nggak percaya. Saya baca lagi. Saya percaya, Bang. Padanya terdapat Silakan. tanda-tanda yang nyata. Makom Ibrahim, barang siapa yang memasukinya menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Mana di sini bahwa Baitullah ada di Mekah? Memang tidak disebutkan di situ. Tidak Faktanya, disebutkan. Makanya saya bilang, Baitullah itu sebentar. Baitullah ada di Mekah, itu karangan orang Islam, bukan kata Al-Quran. Nah, lalu ayat ini pun mustahil kamu percaya. Ayat ini sebenarnya mustahil kamu percaya, tapi kamu paksa percaya. Perhatikan kata-kata ini. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, makom Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Perhatikan. Kamu percaya kalau orang masuk Baitullah jadi aman? Percaya. Kamu tahu peristiwa keren tahun 2014 jatuh di Ka'bah dan merenggut ratusan nyawa. Pernah lihat? Pernah tahu berita itu? Pernah tahu.
Sekarang ayat ini berkata, peristiwa Mina ada. Dengar Peristiwa dulu. Mina ada. Peristiwa Mina juga ada, Bang. Ratusan orang meninggal di sana, Bang. Dengar. Betul. Menurut Al-Quran, kalau orang masuk Baitullah apakah aman? Aman. Makasih bang. Terima kasih bang. Hati-hati salah ini ya, salah kirim. Yang mau kasih gift hati-hati. Nanti kalian salah mencet, jadi si Taufik yang dapat hadiah. Gini Bang Taufik. Kalau kamu percaya bahwa orang yang masuk Baitullah menjadi aman, lalu bagaimana kamu menjawab orang-orang yang masuk Baitullah tapi malah ditimpa musibah, ketimpa kren? Saya mohon maaf dengan keluarganya yang tertimpa kren. Saya turut berbela-sungkawa sebagai manusia. Tapi saya tanya, bagaimana kamu bisa percaya itu? Silakan. Bang, yang namanya musibah udah keluar Rizal. Udah keluar kapahnya Rizal. Bang. awalnya iya. Ayo coba jawabnya. Jawab. Itu kehendak Allah. Allah menghendaki itu. Kehendak Mereka Allah. Mereka syahid. Berarti kalau ketimpa keren, berarti itu aman ya? Lo bukan masalah aman pengertiannya tidak di situ. Coba baca lagi ayat yang ada di depanmu. Baca ayat yang ada di depanmu. Bang, orang naik haji Sebentar, baca ayat yang ada di depanmu. Sekarang, Bang, itu saya bacakan, saya bantu jawab. Saya bantu jawab. Musibah, Bang. Barang siapa yang memasukinya dalam kurung Baitullah itu, maka menjadi amanlah dia. Ya, betul. Oke. Yang udah Kesimpulannya, berapa juta manusia? Kesimpulannya kalau orang masuk Baitullah menjadi aman, betul? Berapa juta manusia yang sudah ke Baitullah? Berapa juta manusia Jutaan. sudah ke Baitullah? Jutaan. Berapa korban di Baitullah? Itu aja. Oke. Jadi kesimpulannya kalau masuk Baitullah, pengertian aman itu full. Tidak bisa begitu, Bang. Kemarin ada video viral, Bang. Sebentar, Bang. Kemarin sendiri. Dengar dulu, Bang. Kemarin ada orang Indonesia wanita. Bang, kemarin udah viral videonya FYP, Bang ya. Kemarin wanita ada upload video di TikTok. Dia bilang begini, dia curhat kepada netizen. Saya tadi barusan berusaha untuk mencium Hajar Aswad katanya. Tahu nggak? Tangan-tangan lelaki di sana, Bang, ternyata meraba-raba dia, Bang. Mohon maaf, Bang, sampai dia bilang sampai kemaluannya, Bang, dipegang katanya. Dia bilang videonya ada itu. Teman-teman sampai nangis dia bilang. Saya kira udah tahu videonya. Udah tahu. Nah itu Bang. Katanya masuk Baitullah menjadi aman. Ternyata saudara-saudara. Abang. Berat saudara-saudara. Abang pernah dengar cerita, Bang? Makanya saya bilang, Bang, mustahil Anda percaya kepada Al-Quran. Abang pernah dengar cerita, Bang? Abang pernah dengar? Ada orang bisa di sebelum ke Baitullah berangkat ke sana, kebiasaan sehari-harinya itu bermaksiat. Itulah yang akan ditunjukkan di sana. Nah, ini nggak nyambung yang dibahas apa? Yang dibahas itu ayat ini nih loh. Bahwa kalau orang masuk ke sana menjadi aman, betul? Aman pengertian di sini, Abang. Apa definisi aman? Silakan. Apa definisi aman? Tidak, Bang. Tolong jelaskan apa definisi aman. Ratusan juta orang yang sudah ke Baitullah, banyak orang meninggal, ribuan orang meninggal di situ, injek-injekan di situ banyak, betul? Ada banyak sampai meninggal, betul? Namanya kondisi seperti di mana amannya? Justru orang yang mau naik haji ke sana, malah di sana nyawanya terancam. Karena apa? Karena mereka injek-injekan di sana. Sekarang kalau Abang itu hitungan begitu, dari orang makanya saya bilang saudara-saudara, mereka ini tiada lain dan tiada bukan hanyalah orang yang nekat semata. Gitu loh, Bang. Gimana? Hitung-hitungan, kalau memang kalkulasi begitu, hitung-hitungan. Oke lah, baik. Karena anda berputar-putar, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Mungkin ada muslim yang lain yang mau menyampaikan. Saya ucapkan nanti saya naikkan kepada muslim yang lain. Soalnya anda berputar-putar. Anda berputar-putar terus. Ya. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang Saifullah. Bang Saifullah muslim, Bang?
Ya, Muslim Bang. Oke, Bang, kenapa orang Islam kalau ditanya tentang agama Islam, Qurannya nggak pernah dipakai buat jawab? Jawabnya itu pasti dari ngarang, dari kitab-kitab yang lain, atau dari halusinasi orang tersebut. Kenapa tidak dijawab pakai Quran, Bang? Silakan. Itu kan pertanyaannya Abang ya. Sekarang saya mau tanya sama Abang. Ya, saya sebagai Dijawab orang dulu, Muslim, Bang. Kenapa saya mau tanya sama ketika saya tanya tidak dari Quran dijawab orang Islam? Itu kan pertanyaan dari tadi Bang. Saya tanya sekarang sama Abang ya. Justru dari tadi ini, Bang, yang kita tanyakan. Sekarang saya tanya dulu sama Abang. Abang percaya Al-Quran? Ya, Oke, baik. Ya, dah. Baik. Islam. Di dalam agama Islam, orang Islam itu naik haji ke Mekah. Ya, Sebentar jangan, dulu, jangan Bang. Abang saja yang Sebentar dulu, Bang. Ya. Naik Jangan haji Abang ke Mekah, saja yang betul? tanya. Betul. Oke. Saya ini kebetulan adalah orang yang sangat-sangat memahami Al-Quran. Waktu saya baca dalam Al-Quran, nggak ada suruh naik haji ke Mekah, itu nggak ada. Nggak ada naik haji ke Mekah di dalam Quran. Kenapa kalian orang Islam naik hajinya ke Mekah? Mana dalilnya naik haji ke Mekah? Silakan, jawab pakai Quran. Silakan. Gini Bang, ya. Jadi jangan Abang saja yang memberikan pertanyaan, ya kasih kesempatan buat orang Islam untuk bertanya sama Abang. Oke, jadi Anda sudah akui bahwa mustahil Islam menjawab pakai Quran? Saya mau tanya ke Abang sekarang, di mana Ya harus diakui dulu, baru Anda bertanya balik. Silakan. di kitabnya Abang ya, di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan. Oke, ada Bible di situ? Ada Bible di situ? Coba lihat. Ada Bible di situ nggak? Banyak ini. Oke, coba buka Yohanes 13:13. Bentar. Kalau orang Kristen jawab pakai Bible, kalau orang Islam jawab pakai congor. Iya. Cara Bang buka, saya akan tanya sama Abang. Oke, Silakan. Yohanes 13 ayat yang Baca. ke-13. Silakan. Ya, baca. Jangan suruh saya yang baca, Bang. Lu Saya yang katanya baca. tadi punya Bible. Tadi Abang barusan punya Bible, Bang. Banyak. Nah, silakan buka di situ. Bible Abang di situ, buka. Saya ini ya, Bang. Makanya saya bilang tanya teman-teman, sama Abang. orang Islam ini memang diajarin Muhammad memang boleh nipu. Boleh orang Islam berbohong, berdusta, atau menipu Gimana? dalam 3 perkara. Oh, ya. Di kitab Betul nggak orang Islam boleh nipu dalam 3 perkara? sebagai Tuhan. Coba lihat, Bang. Di mana- Tadi sudah saya bilang, Bang, Yohanes 13 ayat Ya, 13. jelaskan. Oke, bilang bahwa saya tidak punya Bible. Bukan. Bilang bahwa saya tidak punya Bible. Kok bisa? Oh, Abang pinter, orang Kristen lagi mana ada punya Bible? Oke, udah ke laut kalau begitu. Barusan bilang banyak Bible saya di sini. Disuruh buka langsung meninggal. Ya, jadi teman-teman ya, mungkin ini karena pengaruh juga sudah malam dan orang-orang sudah pada tidur ya. Begini teman-teman. Kita ini ada program untuk pendirian rumah apologet. Nah, saya mau cerita sedikit ya. Kenapa ini kok ada program pendirian rumah apologet? Ini teman-teman ya. Saya jelaskan asal muasal dan seluk beluknya teman-teman ya. Sebentar. Sabar. Saya jelaskan dulu asal muasal dan seluk beluknya ya teman-teman ya. Sabar. Nah, begini teman-teman. Jadi teman-teman, Al-Kisah diceritakan bahwa adalah orang-orang Islam. Mereka itu membuat satu konten-konten di media sosial, ya, ataupun membuat sebuah diskusi-diskusi dalam sebuah media sosial, di mana pada intinya itu mereka itu berbicara atau membicarakan iman saya atau iman orang Kristen pada umumnya seperti itu. Nah, banyak orang Kristen tentu yang tidak peduli, banyak sekali orang Kristen yang nggak peduli.
Seperti misalnya yang dilakukan oleh Donditan. Ya, bagaimana Donditan ini dia membawa-bawa nama Yesus, Jesus ditulis dalam kaosnya, tapi yang dipromosikan itu Muhammad. Bayangkan, dia membawa-bawa nama Yesus tapi membawa ya. Nah, makanya menjadi pertanyaan. Bagaimana mungkin Anda membawa-bawa nama Yesus tapi memberitakan Muhammad dan ajarannya Muhammad? Itu kan nggak boleh sebenarnya. Nah, saya sebagai orang Kristen, saya termasuk orang yang peduli dengan kekristenan. Maka saya akan membuat konten menjawab orang-orang seperti, karena jumlahnya bukan cuma 1-2. Jumlahnya itu banyak. Ada Zuma, ada Nandar, pokoknya banyak. Mulai yang kelas nggak menghujat, kelas yang tidak menghujat, dan kelas yang menghujat. Ya. Nah, di antara mereka-mereka yang berbuat seperti itu, ya kan, ada mereka yang merespon saya ketika saya menjawab mereka, merespon saya dengan ancaman. Nah, saya nggak perlu ini kan sama kalian, tapi kalau kalian mau tahu ya, nih kalau kalian mau tahu, nih ya, bagaimana ancaman mereka kepada saya, biar teman-teman lihat nih. Ketika orang-orang Islam seperti si Donditan dan kawan-kawan ini dijawab, apa yang mereka lakukan kepada saya, nih, biar teman-teman tahu nih, saya putarkan videonya ya nih. Nah, lihat tuh. Mau saya putarkan lagi, nih ya, saya putarkan lagi nih. Nah, lihat tuh, sudah dengar kan? Nah, jadi ketika orang Islam dijawab, mereka kesetanan, kesurupan, kejang-kejang. Mereka mau menjadi teroris. Nah, sehingga apa? Sehingga saya harus menghindar. Saya menghindar. Nah, ketika saya menghindar itu, tahukah teman-teman apa yang saya korbankan? Nah, teman-teman, saya mengorbankan segala yang saya punya. Ya kan? Rumah saya tinggal. Pekerjaan saya tinggal. Apa yang saya punya semuanya saya tinggal. Nah, sampailah saya di sini. Nah, sekarang menjadi pertanyaan. Ya kan? Menjadi pertanyaan, apakah saya salah ketika saya pegang uang saya sendiri? Apakah saya salah ketika banyak orang ya senang mensupport saya, ya kan? Mereka mendukung saya, makanya kepada para pendukung kan banyaknya haters. Ketika saya mengajak kepada para penggemar saya ini, kalau begitu gini saja sekarang kita dirikan rumah apologet supaya kita bisa berapologet untuk menjawab orang-orang seperti Donditan dan kawan-kawan ini. Tapi teman-teman, masalahnya begini, apakah kalau kita berapologet itu harus di bawah kolong jembatan? Atau kita harus berapologet dari satu tempat yang nggak ada artinya? Tentu kan tidak. Kita berapologet itu harus ada tempatnya. Masa mau ke apologet nanti sambil hujan-hujan? Oh, kan nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Harus ada atapnya. Nah, itulah yang saya rencanakan. Jadi mendirikan rumah apologet seperti itu. Nah, rumah apologet itu kenapa kok, Bang? Mana rumahnya mana, Bang? Tempatnya mana? Nah, begini masalahnya. Kalau kita mau lihat tempatnya, kita setidak-tidaknya harus sudah pegang uang setidak-tidaknya 50%. Begitu teman-teman, baru nanti kita tunjuk tempatnya. Nah, begitu teman-teman ceritanya. Bahkan itu sudah saya bilang juga. Alangkah lebih fairnya kalau tempatnya itu udah ada begitu. Tanahnya udah ada, ininya sudah ada, baru kita ngomong sama orang. Tapi perlu juga teman-teman ketahui, kita bukan di Konoha, maksudnya bukan di Indo. Kalau di Indo kita gampang teman-teman.
Masalahnya gampang kalau di Indo kan ini tanahnya. Kita bukan di Indo, begitu loh. Ya. Nah makanya itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Kita harus banyak urus-urus segala dokumentasi, ya kan, dan lain sebagainya. Nanti kalau itu sudah siap, baru nanti kita tunjukkan. Nah apakah ketika itu belum siap, maka kita belum bisa menggalang? Saya rasa juga keputusan yang salah. Salah nanti telat. Karena nunggu-nunggu itu, tapi kita nggak menggalang kolektor, terus nanti kapan ininya gitu loh. Jadi istilahnya ini sambil menyelam minum air, sambil kita nunggu dokumen, sambil kita menggalang kolektor dari teman-teman sedapatnya, seperti itu teman-teman. Ya, jadi itu teman-teman, biar teman-teman tahu. Jadi bukan sesuatu yang mengada-ngada gitu, enggak. Itu betulan teman-teman. Seandainya dari Indonesia bisa berapologet dengan tenang, dengan hak yang sama dengan orang-orang Muslim, nggak perlu kita begini, nggak perlu. Makasih bang, nggak perlu. Ini masalahnya orang Kristen kalau menjawab orang Islam ditangkap polisi, gitu masalahnya. Gitu loh. Ketika orang Islam menjawab, ketika orang Kristen menjawab Islam seperti ini, coba bayangin ya, kamu pakai kaos tulisannya Muhammad, terus kamu memberitakan Yesus, memberitakan Bible, maka ormas akan datang, masa akan datang ke rumahmu, buka pintu, kami dari ormas, kami dari laskar, kamu melakukan penistaan agama. Itu yang terjadi begitu teman-teman. Itu sudah terjadi, udah ada contohnya. Kemarin Yusuf PI juga debat sama anak Batak. Apa yang terjadi? Didatangi ormas, rumahnya didatangi ormas. Yusuf PI debat sama anak Batak didatangi ormas. Bayangkan. Yusuf PI ketawa-tawa. Masih lanjut ngomong sama Nandar, ngomong masalah. Lihat, Yesus menikah, katanya anaknya begini. Kalau Muslim bebas. Orang Islam bebas ngomongin agama Kristen di Indonesia. Rekam dan laporkan ke Mabes Polri. Saya tunggu sekarang. Ya, saya kasih nanti contohnya. Tapi kalau orang Kristen jawab, namanya penistaan agama. Gitu loh. Itu teman-teman ya. Jadi itu sebab musababnya kita itu harus berapologet, tapi kita berapologetnya itu nggak dari Konoha. Kalau dari Konoha didatangi ormas dan didatangi polisi, namanya penistaan agama. Karena cuman orang Islam yang boleh bahas agama lain. Begitu teman-teman asal muasalnya. Begitu. Seandainya kita bisa berapologet dari Konoha dengan hak yang sama dengan Muslim, kita tidak perlu repot-repot ngapain galang-galang nggak perlu. Saya ada tempat tinggal teman-teman, saya tempat tinggal itu. Jadi begitu. Itulah asal muasal pendirian rumah apologet ya teman-teman ya. Tapi teman-teman, selama menggalang dana ini teman-teman, memang yang mensupport itu jumlahnya itu memang ya sedikit kalau dibandingkan dengan penontonnya dan para subscribersnya. Bahkan saya itu sudah pernah ngomong, follower saya ini kan di akun besarnya itu 100.000. Nah 100.000 itu saya umpamakan 90.000 orangnya itu Muslim dan haters dan para pembenci. Nah 10.000 aja, 10.000 itu kecil sekali, jumlah orang Kristen banyak sekali. Ya kan? Di Indonesia itu jutaan, puluhan juta. 10.000 saja, 10.000 orang Kristen itu saya harapkan mau berkolekte satu kali saja seumur hidup, 10.000 orang itu. Ya kan? Nah, dan itu pasti akan langsung bisa mendirikan rumah apologet. Cuman kan belum tercapai, masih jauh. Makanya saya targetkan 1 tahun lamanya untuk menggalang itu, teman-teman. Seperti itu, ya teman-teman ya. Syukur-syukur kalau bisa cepat seperti itu. Tapi ya memang kan lama seperti itu, teman-teman. Karena selain daripada mereka nggak dengar, ya selain daripada itu juga
dipengaruhi faktor-faktor yang lain.